Selamat pagi adik-adik, bertemu kembali dengan Mbak Endah di kebaktian sekolah minggu yang diadakan secara online. Adik-adik harus tetap semangat meskipun kita mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Nah, adik-adik boleh mengajak papa, mama, adik, atau kakak maupun saudara-saudara yang ada di rumah untuk duduk tenang kemudian mengikuti sekolah minggu bersama dengan adik-adik. Kita harus tetap semangat, kita akan memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang baik yang kami kenal dalam Yesus Kristus, Tuhan yang kami kenal yang memelihara kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan untuk saat ini kami boleh beribadah sekolah minggu secara online bersama dengan adik-adik, juga papa, mama, saudara-saudara semua. Tuhan Yesus, Tuhan kiranya hadir di tengah-tengah kami dan dengarkan puji-pujian kami, persembahan kami. Tuhan juga memimpin kami ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hadirlah Engkau di antara kami semua. Di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayo kita menyanyikan lagu Haleluya, Haleluya bersama-sama dan dengan bersemangat. Ayo Mas Ageng. Adik-adik, selama libur ini adik-adik bisa melakukan kegiatan yang positif di rumah. Mbak Endah akan mengajari cara bermain kartu yang disebut memory card. Adik-adik belajar mengingat gambar-gambar yang ada di dalam kartu, bisa dimainkan bersama dengan keluarga, dengan adik, dengan mama, dengan papa. Caranya adik-adik bisa mencari gambar yang sama. Kalau Mbak Endah caranya mencari di internet kemudian di print. Adik-adik buat satu pasang setiap gambar. Bisa mengambil dari koran bekas, bisa dari majalah, bahkan adik bisa membuat sendiri. Di sini ada 8 pasang gambar, kita kocok. Selanjutnya kita tata dengan posisi tertutup. Tidak cocok, giliran kepada pemain kedua. Karena gambarnya sama, pemain pertama boleh kesempatan lagi.
Tuhan bersama-sama. Nah, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi marilah kita bersama-sama mengarahkan hati kita kepada firman Tuhan dan kita mempersilahkan agar Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita. Mari kita menyanyikan lagu Semua Baik bersama-sama 2 kali. Mari adik-adik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang Kau berbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan Hidupku berarti. Adik-adik, mari kita membaca firman Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa bersama-sama. Nah, adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan bersama-sama. Sudah tambah semangat kan adik-adik? Nah, sekarang adik-adik siapkan Alkitab, atau boleh memakai Alkitab, boleh dari HP juga, tapi adik-adik harus tetap fokus bahwa hati kita, pikiran kita tertuju kepada firman Tuhan. Yuk, sebelum membaca firman Tuhan bersama-sama, kita berdoa dulu bersama-sama minta pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang baik yang kami kenal dalam Kristus Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan cerita yang dibawakan oleh Mbak Indah. Kiranya Tuhan pimpin kami, Tuhan buka hati dan pikiran kami, juga adik-adik semua dimanapun mereka berada. Biarlah kami boleh memandang kepada salib Kristus dan hati kami dibukakan oleh Roh Kudus tentang kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah, adik-adik tahukah bahwa hari ini tanggal 5 April 2020 tepat 1 minggu sebelum Paskah. Jadi minggu depan ya adik-adik hari Jumat akan merayakan hari Jumat Agung yang memperingati kematian Kristus di atas kayu salib, dan di hari Minggu kita biasanya merayakan hari Paskah, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus dari kubur. Nah adik-adik, hari ini tanggal 5 April disebut di dalam gereja adalah hari Minggu Palma. Adik-adik tahu apa itu hari Minggu Palma? Hari Minggu Palma yaitu 1 minggu sebelum Paskah, di mana memperingati Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem, kemudian dielu-elukan oleh orang-orang di Yerusalem dengan memakai daun palem dan mereka berteriak, Hosana, Hosana.
bagi anak Daud. Adik-adik, yuk kita baca bersama-sama dari Yohanes 12 ayat 13. Yohanes 12 ayat 13, Mbak Endah bacakan, demikian bunyinya. Mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Adik-adik, biasanya kalau adik-adik tak ingat tahun lalu, pada hari Minggu Palma, Papa sama Mama dibagikan daun palem di gereja. Kemudian gedung gereja juga dihias dengan indahnya menggunakan pohon daun-daun palem. Tapi adik-adik, meskipun saat ini adik-adik, Papa dan Mama stay at home karena suasana wabah corona ini, adik-adik tidak perlu patah hati. Adik-adik harus tetap semangat. Guru-guru sekolah minggu sudah menyiapkan lomba-lomba yang nanti adik-adik bisa kerjakan di rumah kemudian dikirim ke sekolah minggu. Nah adik-adik, saat ini Mbak Endah ingin mengajak adik-adik membaca dari kitab Matius. Matius 21 ayat 1 sampai yang ke-11. Matius 21 ayat 1 sampai yang ke-11. Mbak Endah bacakan, demikian bunyinya. Adik-adik bisa mengikuti dari rumah dengan membuka Alkitab. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat, dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyaut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikianlah firman Tuhan. Kita tadi sudah membaca dari Matius 21 ayat 1 sampai 11. Di situ Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem dengan naik keledai, adik-adik. Suatu hal yang sangat istimewa dan bagi Mbak Endah agak aneh ya adik-adik. Orang-orang itu menyambut Tuhan Yesus seperti menyambut raja. Tetapi Tuhan Yesus yang disambut bukan naik kuda, tapi naik apa adik-adik? Naik keledai beban. Keledai beban yang kecil adik-adik. Nah, kita baca di ayat ke-5. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai,
seekor keledai beban yang mudah. Ada dua hal yang Mbak Endah catat di cerita ini. Yang pertama, Tuhan Yesus disambut oleh orang-orang di Yerusalem dengan menghamparkan jubah, ranting-ranting di jalan seperti red carpet yang di Hollywood itu, cerita-cerita di Hollywood. Tetapi adik-adik, Tuhan Yesus ini yang pertama, dia menyimpan atau menyiratkan hal yang sangat sederhana. Kesederhanaan Tuhan Yesus dan kelemah lembutan Tuhan Yesus dengan mengendarai keledai tersebut. Adik-adik, yang kedua, kalau seorang raja naiknya bukan keledai, tapi naik kuda yang sangat gagah, kemudian disertai oleh para prajurit yang membawa tombak, membawa pedang, menyiratkan betapa raja itu sangat mulia, gagah untuk disembah. Tetapi adik-adik, di cerita ini Tuhan Yesus bukan diiringi oleh para prajurit yang gagah perkasa, tetapi siapa adik-adik? Hanya murid-muridnya yang sederhana, beberapa dari nelayan-nelayan yang mengikuti Tuhan Yesus. Mereka menunjukkan betapa sederhananya Tuhan Yesus itu. Allah yang Maha Kudus lebih besar dari Raja Daud, lebih besar dari Raja Saul. Tapi Allah itu mau hadir di dalam Tuhan Yesus dan datang untuk menyelamatkan kita semua. Tadi kita sudah baca sama-sama kan dari firman Tuhan. Nah, Mbak Indah ingin berikan gambaran sedikit bagaimana sih suasana ketika Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem. Nah, adik-adik duduk yang manis, kita akan menonton video singkat sebentar lagi. Dan kemudian Yesus pun pergi ke Yerusalem. Meskipun ia tahu bahwa ia akan dibunuh karena dosa manusia, banyak orang bersukacita atas kedatangannya dan menyatakan Yesus sebagai Raja mereka. Murid-muridmu diam. Aku berkata kepadamu, jika mereka diam, batu-batu ini akan berteriak. Hosana, Hosana, Hosana. Ketika Yesus mendekati Yerusalem, ia melihat kota itu dan menangisinya. Jika hari ini engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahtera tetapi gagal melihatnya, akan datang harinya tatkala musuhmu membuat rintangan di sekelilingmu mengepung dan mendesak dari segala arah, dan di dalam tembokmu mereka akan menghancurkanmu, kau dan anak-anakmu. Dan mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tersusun rapi, karena tidak kau perhatikan saat keselamatanmu. Adik-adik sudah lihat kan video tentang film waktu Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem? Bagus ya adik-adik? Nah adik-adik, kira-kira apa sih yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita di hari Minggu ini? Mbak Indah mencatat ada 3 hal setidaknya yang bisa kita teladani dari cerita Minggu Palma hari ini. Yang pertama adik-adik, yang pertama kita belajar tentang kesederhanaan dan kelemah lembutan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak datang sebagai Raja yang mulia, tetapi Dia datang sebagai Yesus yang akan menyelamatkan kita semua. Kemudian yang kedua adik-adik, adik-adik ingat tadi cerita ketika Tuhan Yesus menyuruh muridnya, masuklah ke dalam kota dan kalau engkau melihat keledai dan anaknya, ambil. Adik-adik, kalau Mbak Endah disuruh sama orang, hei kamu masuk ke dalam kota, nanti kalau ada mobil ambil aja. Tapi adik-adik,
kalau murid-murid Tuhan Yesus ini sudah bergaul dengan Tuhan Yesus, melihat keajaiban yang diperbuat oleh Tuhan Yesus, dan saat itu adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus itu taat. Jadi yang kedua, kita belajar tentang ketaatan murid Tuhan Yesus. Kita pun juga harus taat kepada orang tua sebagai perpanjangan tangan dari Tuhan Yesus. Kita taat baca firman Tuhan, kita taat berdoa setiap hari. Yang ketiga adik-adik, yang pertama tadi kelemah lembutan dan kerendah hatian Tuhan Yesus. Yang kedua tentang ketaatan murid Tuhan Yesus. Yang ketiga adik-adik, kesukacitaan orang-orang yang menyambut Tuhan Yesus dengan berteriak apa? Hosana, Hosana. Adik-adik, meskipun kita saat ini stay di rumah, tapi kita memiliki hati yang damai sejahtera dan tetap bersukacita. Menyambut apa adik-adik? Menyambut nanti hari Jumat Agung. Menyambut apa adik-adik? Menyambut nanti perayaan Paskah di hari Minggu. Adik-adik tetap berkumpul bersama papa, mama, saudara-saudara semua, beribadah di rumah dengan semangat dan memiliki hati yang tertuju kepada Tuhan. Demikianlah cerita dan renungan dari Mbak Enda, kiranya membawa berkat dan firman Tuhan yang ditabur boleh berbuah dan berguna bagi kita semua. Amin. Sebelum mengakhiri ibadah ini, kita akan menyanyikan lagu Amazing Grace sebagai ungkapan rasa syukur kita bahwa Kristus sudah menebus dosa-dosa kita. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena pada saat ini kami sudah boleh selesai beribadah, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan kami mau menyerahkan Tuhan keluarga kami pada saat ini ke dalam tangan Tuhan. Sertai kami Tuhan dalam seminggu ke depan ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan jagai adik-adik yang ada di rumah, jagai mama, papa, juga sekeluarga yang ada di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat Hari Raya Minggu Palma dan sampai ketemu lagi nanti di perayaan Jumat Agung maupun perayaan Hari Paskah. Terima kasih adik-adik, sampai jumpa.